Malam tadi saya sampai ke hotel jam 1. Setel jam 4 mesti bangun. 2, 3, 4, 3 jam tidur cukup. Habis itu mandi supaya segar. Setelah mandi, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Ayatnya terserah. Ayat apa Pak Ustaz? Kul hu juga lah, apa juga lagi. Macam banyak aja hafal ayat. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, apa pula tauco? Usolli sunnatat taubat rakaatainillah ta'ala. Sesudah itu barulah sholat sunat tahajud. Habis sholat tahajud barulah meminta. Kita tak mungkin datang ke rumah orang langsung minta basa-basi dulu. Barulah sholat sunat hajat, segala hajat dimintakan. Paling bagus elok di sujud terakhir lama-lama. Ini banyak orang sekarang sujud lama di masjid. Di masjid tak perlu sujud lama, ditengok orang riak. Ini kalau jadi imam sujud sampai 15 kali, bangun makmum pitam. Di kamar waktu tahajud sujud lama-lama, minta sama Allah. Setelah itu baru ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam, bagus. Tidak pakai tasawuf awal supaya tak sama dengan maghrib, atau 2-1, 2 rakaat, habis itu tegak 1 rakaat. Mazhab Syafi'i afdal 2-1. Setelah itu menunggu azan subuh, baca istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Payah menghitung pakai tangan, usahakan membawa tasbih 100. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Solawat pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini selama ini tasbih ini dipasang di motor. Motornya masuk surga, yang punya masuk neraka. Bertasbih jangan depan orang, takut kita riak. Tapi kalau ada orang bertasbih depan kita, bukan berarti dia riak, tapi mesti simpan kantong habis sholat sembahyang. Saya malu Pak Ustaz buat tasbih, lupa panjang, malu, riak, sum'ah. Bagus tasbih digital, masukkan kemari. Tapi pelan. Saya heran juga dengan orang tasbih digital ini, cepat betul. Apa yang dibaca? Ini pun tak ada di Medan. Yang ada di Medan cuma yang lupa-lupa tadi itu. Pertanyaan yang terakhir. Kami dari pengajian perwiritan Jumat di lingkungan 10 Siti Rejo. Selama ini kita tahu Siti Aisyah, Siti Fatimah. Siti Rejo. Siti Rejo 2 Medan Amplas. Amplas nih kalau saya ingat dulu waktu sekolah di Medan, Amsterdam namanya. Amplas terminal masuk dalam. Puasa Asyura sama puasa Tasu'a tuh harus bergandengan. So, puasa Asyura tanpa Tasu'a yang paling elok 3 hari, 9, 10, 11. Tak sanggup 3 hari, 2 hari, 9, 10. Tak sanggup juga 9, 1 hari, 10. Tak juga sanggup, cari amal lain. Karena masuk surga bukan cuma dari 1 pintu. Ada orang yang masuk surganya dari pintu puasa, namanya Babur Rayyan. Ada yang masuk surganya dari pintu sholat sunat, babus sholat. Ada nama pintunya babus sodaqah. Ada nama pintu dari babul jihad fisabilillah. Ada pintu yang unik, namanya babul kaziminal ghaiz, pintu melawan marah, bukan melawan makan. Bisa dia lawan marah. Pak Haji, tadi ku tengok bini Pak Haji dibonceng orang. Itu bukan penghuni surga, itu dayus. Tak cemburu kepada anak gadisnya, mesti marah. Makna marah di sini adalah marah menurut Al-Quran di Sunnah. Yang semestinya dia marah, mampu dia tahan amarah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mampu menahan amarah. Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustaz?
Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan nih emosi, disipakannya anak tuh terbang. Saya menengok, mak bapak nih pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat, sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjidnya bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri, masih merekam anakku, ya Allah, anak soleh. Pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah. Dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak ini kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas 1 orang pakai jubah warna hijau membawa rotan. Begitu saya dekat, senyum dia, mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuklah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada 1 petugas supaya anak-anaknya diangkat 1 petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan. Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih yang banyak. Nanti begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mereka pun pergi sholat, tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak ini diam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat 1 petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengahnya kan. Anak saya Sami di Khitan hari ke-8 pakai program namanya Sunatron. Ada namanya orang Riau Wa'atan. Wa'atan ini terkenal di Malaysia. Dia punya program namanya Sunatron. Dia tak ingin cuma orang Malaysia dapat nikmat, dibawanya lah ke Riau, ke Indonesia. Akhirnya dibuatlah Khitan gratis. Setiap Jumat 99 orang. Bintang iklannya saya punya. Tak mungkin saya dipotong sekali lagi. Potongan lama aja hampir habis. Jadi selalu saya buatkan iklannya. Anda takut berkhitan, Anda takut lama sembuh, berkhitanlah pakai Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad. Untuk yang mu'alaf. Jadi kadang orang ini takut masuk Islam karena ustadz ini berceramah menakutkan. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Tak jadilah mualaf. Padahal pakai Sunatron ini tak terasa. Nanti saya bawakan. Bukan macam kita zaman dulu. Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok, jam 6 malam nih bergerendam di Sungai Deli. Sampai lisut barang tuh. Besok barulah diambil sembilu bambu. Rupanya bapak ini baru pertama kali percobaan. Habis.
Jadi anak-anak tidak memutus shop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus shop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya air, dibukanya keran, sifat-sifatnya air tuh sampai kemari, kelingking nih masuk kemari, kalau ini ini bagian dalam telinga ini luar, begitu. Sekarang udah ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus shop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus shop. Itulah maka jalan keluarnya, kata Syekh Atiyah Shokar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu shop khusus di belakang. Fungsi anak dibuat di belakang menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa shop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang shop belakangnya anak-anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.